Hai, jumpa lagi dengan Sodik di sini. Kali ini Sodik akan melanjutkan bab kedua dari cerita Penguasa Alam Kayangan. Sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman atau kerabat kamu, karena itu membantu untuk perkembangan channel Novel Q. Juga subscribe bagi yang belum, dan aktifkan loncengnya, agar kamu bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari cerita selanjutnya. Oke, langsung saja ke ceritanya, selamat mendengarkan. Penguasa Alam Kayangan, Bab 2, Judul, Losing Control. Saat ini, ia mengenakan pakaian pernikahan Jawa di sebuah ruangan yang terpasang kain merah double happiness di mana-mana. Tadi malam, kakeknya Sin Bejo dan bibinya Sin Niwang secara pribadi mengatur ini. Kamar tidurnya telah berubah menjadi ruang pernikahan. Tiba-tiba, pintu terbuka dan sosok halus menerobos masuk. Sin Awan langsung berdiri dan tersenyum. "Bibi kecil, apakah kakek sudah kembali?" Sin Niwang adalah putri Sin Bejo. Meskipun dia adalah bibi Sin Awan, dia baru berusia 15 tahun dan 1 tahun lebih muda dari Sin Awan. Dia masih cukup muda tapi kecantikannya sudah menawan. Tenaga dalamnya berada pada tingkat ke-6 ranah fondasi, tetapi meskipun dia tidak setara dengan Ning Savitri jika dibandingkan, ia tidak seburuk itu karena dia adalah aset penting bagi keluarga Sin dan dianggap sangat dihormati. "Oh, Awan, kau akhirnya terbangun." Suara lembut menyebar ke dalam ruangan saat Sin Bejo masuk. Melihat Sin Awan sudah bangun dari tempat tidur dengan wajah normal, Sin Bejo sedikit rileks. Di belakangnya ia diikuti oleh pengurus rumah tangganya Sin Gimin dan dokter nomor 1 di kota Klaten. "Dokter Situ, bagus sekali kau terbangun dan kau tidak terlihat sakit lagi, biar dokter Situ memeriksamu. Hari ini adalah hari pernikahanmu dan kami tidak boleh memiliki sedikit kesalahan. Dokter Situ, silakan." Sin Bejo melangkah ke samping saat berbicara. Dokter Situ menaruh kotak obatnya ke atas meja dan duduk di depan Sin Awan, mengangkat tangannya untuk merasakan denyut nadi pada pergelangan tangan Sin Awan. Setelah beberapa saat, dia melepaskan tangannya dari Sin Awan. "Dokter Situ, bagaimana kondisi Sin Awan? Apakah itu serius?" Sin Niwang bertanya dengan cemas, dengan rasa takut yang terukir di wajahnya. Meski dia tidak berbicara, Sin Bejo tampak serius dan memiliki wajah yang galak di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak sadar bahwa saat pingsan mendadak Sin Awan itu aneh? Wajah dokter Situ perlahan menyala dan berubah menjadi senyuman. "Tetua Sin, Anda tidak perlu khawatir, kondisi fisik cucumu sangat bagus. Dia tidak memiliki penyakit atau bahkan sedikit pun dingin. Mungkin cucumu pingsan karena dia sangat gugup dan gembira sehingga darahnya melayang ke kepalanya. Bagaimanapun juga, cucu Anda akan menikahi putri keluarga Ning, kecantikan nomor 1 di kota Klaten." Ho. Meski dokter Situ mencoba menyembunyikan penghinaannya, kata-katanya mengungkapkan penyesalannya. Seorang wanita berbakat menikahi orang yang tidak berguna tanpa ada masa depan, sesuatu yang benar-benar sulit diterima seseorang. "Itu berita bagus." Sin Bejo mendesah lega dan mengangguk berpikir. Pasti sulit bagi dokter Situ untuk datang lebih awal di pagi hari. "Gimin, antarkan dokter Situ ke ruang tamu untuk beristirahat." "Tidak apa-apa," jawab dokter Situ dengan gelombang tangannya dan mengangkat kotak obatnya. "Karena cucumu baik-baik saja, saya akan undur diri. Selamat kepada Tetua Sin karena mendapat menantu terindah di kota Klaten. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang iri pada Anda saat ini." "Hahaha, selamat tinggal. Anda harus ingat untuk datang ke pesta pernikahan untuk minum." "Gimin, antarkan dokter Situ keluar." "Awan, apa kamu baik-baik saja? Apakah kau merasa tidak enak di mana saja?" Sin Bejo masih belum yakin setelah dokter Situ pergi dan cemberut dalam pikirannya. Saat Sin Awan tiba-tiba ambruk, suhunya turun dan vitalitasnya memudar. Ini tidak hanya akibat terlalu bersemangat. Melihat kondisi sehat Sin Awan saat ini, dia memang terlihat baik-baik saja saat ini, tapi Sin Bejo masih belum bisa melepaskan keraguan kecil itu di dalam hatinya. "Aku benar-benar baik kakek bisa tenang." Sin Awan berkata dengan ekspresi santai. Hidungnya tidak bisa menahan rasa sakit saat menatap Sin Bejo dan dia melihat wajah cemas dengan kepala penuh rambut putih. Keluarga Sin terdiri dari 5 orang tetua dan meskipun Sin Bejo adalah tetua kelima, dia adalah yang terkuat di keluarga tersebut. 5 tahun yang lalu ia memasuki perbatasan tingkat ke-10 ranah spiritual. Dia sekarang berada di puncak tingkat ke-10 ranah spiritual dan memiliki kesempatan untuk masuk ke ranah kekuatan bumi, tingkat yang diimpikan orang banyak. Sin Bejo baru berusia 55 tahun ini dengan kekuatan tingkat ke-10 di ranah spiritual, namun semua rambutnya telah menjadi putih. Setiap kali Sin Awan melihat kepala penuh dengan rambut putih, hatinya menjadi pahit saat melihatnya. Alasan mengapa Sin Bejo memiliki rambut putih saat usianya, ini diketahui oleh semua orang yang tinggal di kota Klaten. Putra tunggalnya, ayah dari Sin Awan, Sin Agung disebut nomor 1 jenius di kota Klaten.
Pada usia 17 tahun, dia masuk ke ranah kelahiran cakra. Umur 20, ia mencapai tingkat kelima ranah kelahiran cakra. Pada usia 23, dia menerobos ranah kelahiran cakra dan memasuki ranah cakra sejati, mengejutkan semua orang di kota Klaten. Dia menjadi kebanggaan keluarga Sin, juga kebanggaan bagi Sin Bejo. Hampir semua orang percaya bahwa ketika Sin Agung mencapai usia setengah baya, dia akan menjadi kandidat terbaik yang memenuhi syarat untuk mewarisi kepemimpinan keluarga Sin. Sayangnya, mungkin karena dewa cemburu pada orang yang berbakat, ada percobaan pembunuhan terhadap Sin Agung hanya sebulan setelah Sin Awan lahir. Beberapa hari sebelumnya, Sin Agung juga menyelamatkan nyawa putri keluarga Ning. Setelah penyelamatan ini, Sin Agung hanya bisa melawan pembunuh dengan setengah kekuatannya yang biasa dan menghembuskan napas terakhirnya. Istrinya berduka karena kehilangan cintanya dan segera menyusulnya. Rambut Sin Bejo menjadi putih dalam semalam karena pukulan berat kehilangan anaknya. 9 bulan kemudian, Sin Niwang lahir. Ibunya juga menderita rasa sakit karena kehilangan anak tunggalnya dan meninggal karena depresi sebulan kemudian. Tidak ada yang tahu bagaimana Sin Bejo menjalani hidupnya bertahun-tahun setelah kedua putra dan istrinya meninggal dunia. Rambut putih pucatnya mengandung banyak kebencian dan kesedihan yang tak terkatakan. Sampai hari ini, Sin Bejo masih belum menemukan pembunuh anaknya. Kemudian, dia menaruh semua harapannya ke Sin Awan. Tapi kebenarannya ia terlahir dengan pusat cakra yang rusak. Namun, menghadapi cucunya yang putus asa, Sin Bejo tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kekecewaan atau kemarahan. Dalam pandangannya, terlahir dengan pusat cakra rusak berarti takdir tidak adil, dan dia seharusnya tidak dihukum karena ketidakadilan semacam itu. Dia seharusnya tidak bersikap acuh tak acuh atau mengejek Sin Awan, tapi malah harus mencintainya lebih untuk mengimbanginya. Selama bertahun-tahun, dia selalu mencari cara untuk memperbaiki pusat cakra yang rusak. Namun, pusat cakra adalah garis hidup tenaga dalam seseorang, bagaimana bisa begitu mudah diperbaiki? Meski Sin Awan diabaikan oleh orang lain dan dihadapkan pada tatapan orang lain yang mengejek saat tumbuh dewasa, ia masih merasa beruntung bisa memiliki seorang kakek. Melihat rambut putih Sin Bejo yang menusuk, mata Sin Awan berangsur-angsur menajam. Karena para dewa memberiku kesempatan kedua ini dan membiarkanku mengingat kedua ingatanku, bahkan jika hanya untuk menghibur kakek, aku harus hidup dengan semangat. Memang kenapa kalau pusat cakraku rusak? Aku adalah penerus Medical Saint. Selama aku menemukan obat yang tepat, dalam rentang waktu singkat selama 3 minggu, aku bisa mengembalikan pusat cakra kembali normal. Kau baik-baik saja, itu bagus untuk didengar. Melihatnya, Sin Bejo akhirnya merasa yakin. Sambil melirik langit yang cerah ia berbicara. Awan, waktunya sudah dekat. Pergilah membuat persiapanmu dan aku akan mengatur tim pernikahan. Oh, benar. Apakah kamu ingin naik kuda atau duduk di kereta? Jika dia Sin Awan yang kemarin, pasti dia akan menjawab kereta. Meskipun dia adalah satu-satunya cucu seorang tetua, tanpa status itu, dia bisa disebut orang bukan apa-apa dengan perbedaan dunia antara dia dan Ning Savitri. Di jalan pengantinnya ke keluarga Ning, tidak ada keraguan bahwa dia akan mengalami banyak sekali penunjuk jari dan juga memiliki banyak pandangan iri dan penyesalan. Orang bisa membayangkan perasaan apa yang akan muncul jika seseorang berhadapan secara langsung dengan emosi negatif semacam itu. Sin Awan tertawa sambil tersenyum kecil. Tentu saja aku naik kuda. Kakek tidak perlu khawatir. Ning Savitri mungkin seorang bangsawan, tapi dia sudah ditakdirkan menjadi menantu keluarga Sin. Aku akan secara terbuka ke rumahnya dengan harga diri dan kehormatan agar tidak membiarkanmu kehilangan muka. Ada penundaan ekspresi Sin Bejo, karena dia tidak akan pernah berpikir bahwa cucunya akan mengatakan hal seperti itu. Wajahnya kemudian tersenyum lembut dan perlahan dia mengangguk. Bagus, dengan hanya satu kata, kepuasannya yang mendalam pun berhasil. Sin Bejo melangkah keluar dari ruangan dan dengan lembut menutup pintu. Begitu Sin Bejo pergi, Sin Niwang berdiri di depan Sin Awan dan meringkukkan bibirnya. Wajahnya berkerut karena ketidakbahagiaan dan dia berbicara. Jadi kamu benar-benar bersemangat untuk pernikahan ini dan membuatku khawatir untukmu dengan sia-sia? Kamu jelas belum pernah bertemu dengan Ning Savitri, tapi kamu sudah menyayanginya. Oh, benar, dia adalah kecantikan nomor 1 di kota Klaten ini ya? Sin Awan dengan cepat melambaikan tangannya ke depan dan ke belakang. Bagaimana itu mungkin? Ning Savitri cukup cantik tapi menurutku bibi kecil lebih cantik. Jika aku benar-benar pingsan karena dia, maka aku tidak tahu berapa kali aku akan pingsan dalam hidup ini karena bibi kecil selalu menemaniku setiap hari. Hehehe. Wajah Sin Niwang langsung tersenyum manis sambil dia terkikik. Kamu tahu hal yang harus dikatakan untuk membuatku bahagia. Tidak apa-apa jika Sin Awan pingsan karena menikahi dia, karena Ning Savitri cantik dan dia berbakat. Keluarga Ning juga merupakan klan terkaya di kota Klaten sehingga cukup banyak orang yang bermimpi menikahi dia.
Namun, pada akhirnya, dia akan menikahi keluargaku, Sin Awan. Pada titik ini, Sin Niwang membuat ekspresi bangga di wajahnya. Lalu matanya menjadi sedih saat suaranya berbisik. Aku merasa seperti hari ini datang begitu cepat. Awan kecil sudah akan menikah. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu diikuti oleh suara pengurus rumah tangga Sin Gimin. Tuan muda, sudah waktunya pergi dan bertemu dengan mempelai Anda. Tah, sudah waktunya. Sin Niwang melirik pakaian Sin Awan dan tiba-tiba tampak cemas. Paman Hong, tunggu sebentar lagi dan kami akan segera keluar. Dia berjalan di depan Sin Awan dan sepasang tangan lembut mulai dengan cepat merapikan pakaian pernikahannya. Pakaian ini cukup sulit untuk dipasang. Pakaianmu berantakan karena kejadian tadi. Diamlah sebentar, aku akan segera merapikan ini. Sepasang tangan halus putih salju mulai bekerja dengan tergesa-gesa. Dia membalikkan kerahnya kembali ke posisi yang benar dan kembali mengikat sabuknya yang longgar. Tindakannya tersentak-sentak tapi dia menganggapnya serius dan memperhatikan dengan seksama apa yang dia lakukan. Sin Awan diam menatapnya dan matanya berangsur-angsur berkabut. Hari ini dia akan menikahi Ning Savitri tapi dia tahu pasti bahwa Ning Savitri bukan menikahinya karena ia sangat mencintainya. Jika bukan karena ayah mereka, perjanjian Sin Sing dan Xia Honi, Ning Savitri bahkan tidak mau repot-repot melirik ke arahnya. Satu-satunya orang di dunia ini yang baik pada Sin Awan adalah kakeknya, Sin Beju dan bibi kecilnya, Sin Niwang. Selama masa kecilnya, Sin Niwang menempel di Sin Awan seperti permen. Dia mengikutinya kemanapun dia pergi dan sulit baginya untuk melepaskannya. Jika dia tidak melihatnya untuk sementara waktu, dia akan menangis keras. Namun, saat Sin Awan berusia 10 tahun dan dipastikan bahwa pusat cakranya rusak, Niwang tampak tumbuh dalam semalam. Dia tahu konsekuensi dari memiliki pusat cakra rusak dan kemudian memahami konsep identitasnya sebagai bibi kecilnya. Dia mulai berlatih untuk melindungi Sin Awan yang lemah. Setelah mimpi dari benua Papua selama 24 tahun, Sin Awan merasa bahwa waktunya di sini dengan kebaikan Sin Niwang itu sangat berharga. Meskipun Ning Savitri akan menjadi istrinya, dia hanya akan seperti bulan dingin tertempel di langit. Sesuatu yang hanya bisa dilihat tapi tidak disentuh. Jika aku menikahi seorang gadis seperti bibi kecil, itu akan menjadi sempurna. Pikiran-pikiran seperti ini tidak terkendali muncul dalam pikiran Sin Awan. Setelah merapikan pakaian Sin Awan, Sin Niwang mendesah lega. Dia mengangkat tangannya dan menyisir rambutnya. Dengan ekspresi kasih sayang yang jelas tercetak di wajahnya, bibir merah jambu yang sedikit terbelah seperti kelopak bunga. Dengan cepat, Sin Awan secara naluriah memiringkan kepalanya dan menempelkan mulutnya ke bibir merah muda Sin Niwang. Dan cerita pun bersambung.